nanti kemudian para santri-santri itu bisa menuangkan talent, ya, kemampuan yang mereka ambil di tiap-tiap dayah. Ketika mereka pulang ke kampung halaman di Langsa ini, mereka bisa memberikan, ya, dakwah-dakwah agama. Itu biasa khususnya nanti diberikan dakwah-dakwah agama itu di tiap tahun, ya. Bagaimana mungkin ketika kita belum paham ilmu agama, bagaimana mungkin kita bisa memahami keluarga, bagaimana mungkin kita bisa memahami istri, memahami anak tentang ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama hari ini dalam kesempatan kali ini Ketua Harian Amsala. Benar, Ketua Harian. Oke, sebelum kita banyak berbincang, Tengku, Amsala itu apa? Apa kepanjangannya? Iya, Amsala itu, oh ya baik, sebelumnya kita harapkan mudah-mudahan para ulama, orang tua kita, itu mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Ta'ala, sebagai pengayom kita dalam ilmu pendidikan. Sudah, jadi Amsala itu adalah satu wadah di mana para santri bisa ikut ngumpul, ya. Itu kepanjangannya, singkatannya itu Asosiasi Mudaris dan Santri Kota Langsa, yang baru terbentuk 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Ya, 3 Jadi tahun. asosiasi dia dalam bentuk kumpulan wadah, di mana kalau para santri itu punya wadah hari ini. Benar. Nah, bicara umurnya sudah 3 tahun dan ini beranjak ke 4 tahun, Ya, berjalan ke 4 tahun. kurang, Artinya indikator tujuannya dibentuk Amsala ini apa, Tengku, kira-kira? Jadi Amsala ini seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa satu wadah, satu tempat di mana nanti para santri-santri bisa ikut kumpul, yang karena kan dia sifatnya umum. Amsala ini sifatnya umum. Seluruh santri yang ada di Aceh semua nanti bisa terkumpul dalam satu wadah Amsala itu, yang berdomisili di Kota Langsa. Ya, artinya santri-santri yang sedang melakukan pengajian, melaksanakan pengajian di daerah-daerah yang ada di seputaran Aceh yang berdomisili di Kota Langsa. Hari ini ada wadah yang mengumpulkan mereka untuk sama-sama, ya, berkumpul di dalam satu wadah yang disebut dengan Amsala. Benar. Tapi setahu saya dulu sudah ada nama yang demikian, tapi lebih spesifik sebelum Amsala. Dia kan ada prosesnya kalau nggak salah. Benar. Ya, awalnya dulu Asa Kamila. Asa Kamila itu awalnya terbentuk di Budi Mesra. Budi Mesra Samalanga. Budi Mesra Samalanga, di daerah Budi Mesra Samalanga, tapi itu sifatnya khusus, dilahirkan oleh para guru-guru di sana, tuan-tuan guru di sana. Kemudian belakangan keluar ide dari para guru-guru yang ada di Kota Langsa, dijadikanlah satu nama Amsala. Jadi Amsala itu umum. Jadi kita udah tinggalkan nama Amsala Asa Kamila. Asa Kamila itu letaknya di Samalanga. Nah, Amsala itu sifat di Kota Langsa, kemudian seluruh para santri kita kumpulkan dalam satu wadah. Bagaimana nanti kemudian para santri-santri itu bisa menuangkan talent, ya, kemampuan yang mereka ambil di tiap-tiap dayah. Ketika mereka pulang ke kampung halaman di Langsa ini, mereka bisa memberikan, ya, dakwah-dakwah agama. Itu biasa khususnya nanti diberikan dakwah-dakwah agama itu di tiap tahun. Ya, di per tahun nanti kami selama bulan Ramadan ada kami laksanakan kita bilang saja pemondokan. Ya, kita tinggal di tiap-tiap kampung selama 10 hari. Jadi mereka tuang kemampuan-kemampuan yang sudah mereka ambil di dayah-dayah. Oh, jadi Asa Kamila itu ya seperti khusus dia ya dulunya, dan itu letaknya di Budi Mesra Samalanga. Artinya kalau warga Langsa, putra-putri Langsa yang hari ini menjadi santri di Samalanga, mereka punya himpunannya lah, yaitu Asa Kamila. Nah, melihat potensi warga Langsa yang banyak sekali juga melakukan pengajian di luar di Samalanga, maka indikasi ini muncul Amsala. Jadi kalau kita itu ya bagus itu. Jadi seperti ada tempat mereka berkumpul sesama warganya lah, domisilinya ya. Kalau misalkan kalau di tingkat mahasiswa itu, kalau misal di Banda Aceh itu Himapalsa. Benar. Jadi himpunan mahasiswa pelajar Kota Langsa. Nah, di santri juga ada. Dan itulah hadirnya. Nah, bicara Amsala, ini salah satu asosiasi yang menarik dan sangat positif. Jadi
Kota Langsa khususnya pemerintah juga tahu bahwasanya ada asosiasi yang menampung anak-anak yang hari ini memiliki background pendidikan agama yang kuat. Nah, bicara program tadi yang sudah disampaikan, itu pemondokannya macam mana? Maksudnya standby mereka di desa-desa terpencil atau memang desa-desa khusus yang memang itu rutin memang setiap tahun? Ya, alhamdulillah selama 3 tahun ke depan, alhamdulillah program itu sudah kita adakan. Menuai proses, di proses pertama waktu itu tahun pertama kita punya 7 kampung. 7 kampung? Ya, ini dah kemudian tambah 8, kemudian ini akhir-akhir ini udah 11 kampung. Hanya saja tahun ini karena ada corona ya, mungkin corona, jadi memang berhenti. Di bulan Ramadan tahun ini? Ya, bulan Ramadan tahun ini berhenti sejenak. Insya Allah tahun depan kita adakan lagi, dan kami ingin memang ada progres setiap tahunnya. Kita adakan ke depan nanti lebih daripada 12 kampung, bahkan 15 kampung. Itu kampung-kampung yang ada di pedalaman di Kota Langsa ini. Contohnya seperti di Meranti Aceh, itu yang dekat. Kemudian ada nanti di Bakaran Bate, di Alur 2. Ada tempat-tempat yang pedalaman khusus kita arahkan para santri-santri ke sana. Yang di bawah naungan Amsalah? Ya, di bawah naungan Amsalah. Kemudian santri tersebut yang seperti kita sampaikan di awal, umum. Bukan hanya di Semalanga, semua yang ada santri di Aceh ini ketika bulan Ramadan kita bawa pulang. Ketika mereka pulang ke Langsa, kita ayomi mereka, kita berikan tempat di tiap-tiap kampung untuk menyiarkan agama, memberikan pendidikan agama kepada masyarakat. Ya, benar. Dan juga syiar dakwah-dakwah yang akan diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk oleh Amsalah. Ya, benar. Artinya ada 11 terakhir, 11 desa. Ya. Seperti kita ketahui Kota Langsa kan 66 kampung kalau nggak salah saya begitu. Nah, dalam 66 kampung berarti dicek kembali mana yang harus dikirim ya. Nah, di Ramadan tahun ini memang terkendala karena COVID, jadi semua kegiatan-kegiatan sosial, budaya, keagamaan memang dibatasi karena dikhawatirkan penyebaran wabah COVID-19. Sehingga tahun ini Amsalah tidak mengirimkan orang ya. Nah, bicara konteks ini, progres Amsalah selain program tahunan, ya ada nggak lain-lain lagi program-program yang bisa dimanage oleh Amsalah atau yang sedang dilaksanakan rutin sifatnya? Ya, baru-baru ini memang kita adakan, bahkan udah berjalan setahun, kita adakan pengajian setiap malam. Kita minta setiap malam, kemudian nanti di kampung-kampung ada diadakan seminggu sekali. Salah satunya ada di Sungai Lung, Masjid Sungai Lung, kemudian di Belang Paseh, kemudian ada juga di Sungai Pauh. Jadi ada beberapa tempat yang memang baru ada tiga tempat kali ini. Mudah-mudahan ke depan nanti ada memang kampung-kampung yang memang ingin diadakan pengajian, dan Amsalah dengan senang hati turun ke tiap-tiap kampung untuk menyiarkan agama, memberikan pengajian setiap malam. Berarti kalau hari ini misalkan ada satu kampung yang meminta kepada Amsalah, dan Amsalah di sini terbuka dong untuk mengirimkan santrinya ya. Yang artinya santri-santri yang harinya sudah dibekali dengan ilmu dan sudah selesai pendidikan agamanya. Benar. Dan itu rutinitas sampai saat ini baru 3 kampung. Ada tadi Belang Senibung, Sungai Pauh, sama satu lagi tadi Belang Senibung, Sungai Lung. Belang Paseh. Oh, Belang Paseh, Belang Senibung dan Sungai Pauh. Dan itu rutin setiap malam? Setiap minggu. Setiap minggu. Dan seminggu itu sekali. Di hari apa atau? Di Sungai Lung kebetulan malam Sabtu pada maghrib. Jumat malam. Pada maghrib di Sungai Lung. Di Belang Pasir kebetulan gitu juga. Karena kita Amsalah rame anggota, jadi kalaupun kapan saja diminta siap. Karena banyak anggota, kita tanya kesediaan daripada anggota, nanti kita turunkan anggota. Nah, bicara konteks di sini, Tengku Iqbal panggilannya ya, Tengku Iqbal. Ini adalah ketua harian. Ketua harian dari Amsalah. Artinya di sini ada jajaran pengurus. Nah, ketua umumnya siapa? Ketua umumnya itu Walidi di Senebu Antara. Nama beliau Tengku Zulkifli. Tapi kerap kami panggil memang Walidi. Oh, akrabnya dipanggil begitu. Ya. Dan ini sangat-sangat bagus kehadirannya. Artinya santri-santri yang dulunya misal cuma spesifik untuk Samalanga hari ini berkembang. Iya, benar. Jadi background mau daya apapun, asal nama santri itu bisa bergabung di Amsalah. Rutinitasnya juga sangat positif saya pikir. Nah, untuk konteks ini Amsalah ini sudah legal dalam administrasi kelembagaannya kira-kira. Ya, alhamdulillah selama 3 tahun ke depan, 3 tahun belakangan kemarin kita udah langsung permasi ke wali kota. Kemudian wali kota respect terhadap perkembangan yang kami buat memang setiap tahunnya. Bahkan kami bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam untuk mengadakan
pemondokan pengajian, kami konsultasi dengan Dinas Syariat Islam, kemudian minta izin ke wali kota, dan alhamdulillah wali kota merespon dengan baik. Pemondokan itu, bicara pemondokan, berarti dalam setiap bulan Ramadan itu dilaksanakan. Ya. Berapa kurasi waktunya, berapa hari? Berapa hari itu? Yang udah ada 10 hari. Berarti 10 hari mereka di kampung tersebut. Ya benar. Wow. 10 hari. Ya. Bahkan setiap kali kami selama 3 tahun yang udah ada, setiap tahunnya kami taruh di tiap kampung 10 hari. Bahkan orang kampung minta sampai 15 hari, 20 hari. Minta ditambah. Minta ditambah. Tapi karena sayang ke santri, karena santri kan lelah di daya selama setahun. Iya. Pulang sebentar, sebulan di kampung. Kalau bisa jangan terlalu lama, 10 hari kayaknya udah. Dan ini rolling lah dibuat ya. Rolling. Ada nggak kendala-kendala misalkan dari Amsalah sendiri bicara mau melaksanakan program-programnya? Alhamdulillah saat ini berjalan lancar. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Alhamdulillah, dan Pemko Langsa khususnya wali kota juga mendukung. Iya benar, alhamdulillah Pemko mendukung. Kalau kita lirik Amsalah, selain santri-santri yang memiliki latar belakang pendidikan di daerah-daerah yang ada di Aceh. Ya. Artinya orang-orang yang ingin belajar di Amsalah, artinya kan ada rutinitas pengajian tadi, ada 3 tempat ya saat ini. Kemungkinan ke depan bakal bertambah. Ya insyaallah, mudah-mudahan alhamdulillah ke depan. Bertambah ya. Nah, legalitas tadi. Artinya di sini sudah jadi seperti lembaga organisasi ya? Iya benar. Dia bakal ada pergantian ketua. Iya benar. Ya, saya pun dipercaya untuk 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan 2019 terpilih, jadi nanti 2020 2021 akhir 2021 diganti kembali. Bagus ini. Jadi mereka juga bisa, selain ilmu agama mereka juga bisa berproses secara organisasi. Amsalah ini artinya nggak kaku ya di satu jalur. Mereka sangat-sangat melihat peluang organisasi ini untuk memanage organisatoris, karena peran-peran santri ini penting sebenarnya untuk pembangunan daerah. Terutama untuk syiar dan syariat Islam yang mungkin lebih mudah. Kalau anak muda yang semangat menggerakkan, kan anak-anak muda lain pasti benar. bakal ikut gitu. Potensi pengajian yang selama ini dilaksanakan oleh Amsalah, kira-kira anak muda antusias nggak kira-kira? Yang di luar daripada Amsalah sendiri? Alhamdulillah memang dalam 3 pengajian yang saya sampaikan di awal tadi, memang 2 pengajian yang pemuda, 2 pengajian pemuda, 1 orang yang kawasan orang tua gitu. Jadi memang alhamdulillah sejauh ini memang anak muda ya senang kita adakan pengajian, karena pun waktu kita observasi ke lapangan, kenapa anak muda itu memilih Amsalah sebagai wadah pengajian, karena memang yang ngajarnya anggotanya termasuk guru-gurunya anak-anak muda. Jadi lebih mudah untuk musyawarah, lebih mudah untuk tukar pikiran. Itu menurut mereka observasinya. Iya. Wah, ini kalau sudah anak muda hari ini mereka menjadi guru pengajian, ini adalah sesuatu hal yang sangat positif. Alhamdulillah. Sangat positif. Jadi anak-anak muda lain pun bisa mentauladani bahwasanya anak muda hari ini bisa jadi tengku. Nah, kira-kira Amsalah dalam melihat Kota Langsa hari ini dengan berlakunya syariat Islam, Amsalah dalam proses mendukung penegakan syariat Islam berada dalam sektor mana kira-kira Tengku selama ini berjalan kira-kira? Amsalah, ya kita kan satu organisasi yang netral. Yang netral. Tapi sejauh ini memang alhamdulillah pergerakan yang dilakukan oleh Pemko Langsa memang alhamdulillah memang berjalan dengan semestinya, dan kita terus dukung upaya-upaya bagaimana nanti apa saja yang dibutuhkan oleh Wali Kota Langsa, oleh Pemko Langsa untuk penegakan syariat Islam ini. Penegakan syariat Islam ya kita terus dukung, tapi berjalan dengan netral, tidak berpihak. Artinya Amsalah punya genre sendiri. Kalau misalkan penegakan silakan dilakukan di lapangan. Nah, kalau Amsalah lebih memberikan ilmu kepada orang-orang sehingga pemahamannya lebih bagus, sehingga ya ini ya simbiosis kalau saya lihat. Jadi ada penegakan di lapangan, ada yang memberikan bentuk ilmu karena mudah. Jadi ini seimbang. Amsalah cukup aktif malahan kalau saya lihat, baik itu dalam beberapa event-event yang telah dilaksanakan seperti yang Tengku sampaikan, pemondokan. Nah, melihat COVID-19 ini,
Ini kan sangat miris Amsala tidak bisa berpartisipasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Bagaimana menyikapi keadaan ini Tengku kira-kira dengan COVID-19? Amsala melihat kondisi ini bagaimana? Iya, terkendala memang awalnya tadi di tahun ini memang kita terkendala oleh COVID. Yang biasanya kita buat pemerokan selama 10 hari, kemudian kita adakan pengajian-pengajian, ya sejauh ini memang terkendala, dan harapannya mudah-mudahan COVID cepat berangkat dan kita bisa melalui perjalanan ini dengan sehat-sehat saja, hilang penyakit COVID. Ya kita doakan lah, semoga kelar lah kan COVID-19 ini cepat-cepat lah hilang. Ya. Dan dengan tatanan new normal ini semoga juga kegiatan-kegiatan keagamaan terus ditingkatkan. Jadi kadang-kadang ini ada sisi positif COVID-19 ini Tengku. Terutama untuk anak-anak muda lah, untuk melihat wah udah saatnya lah untuk mempelajari ilmu agama, mendekatkan diri kembali. Nah, konteks ini Amsala kan rata-rata anak muda Tengku. Ya. Tengku juga hari ini juga pengajar ya di ini. Tengku kira-kira dengan pandangan Tengku nih untuk menjadi seorang anak muda yang menjadi Tengku itu kan ada orang bilang nanti cepat kali nggak bisa duduk-duduk ngumpul, nggak berani lah nanti. Nggak ada masa depan. Ada masa depan duniawi tapi ya. Iya. Itu kira-kira Tengku gimana? Ada nggak waktu itu orang bukan maksudnya mengatakan ini salah, bukan. Maksudnya Tengku sendiri sebagai anak muda kan tentu kawan-kawannya kan nggak mesti harus sama Tengku kan, ada kawan-kawan lain. Bagaimana menyeimbangi sebagai pengajar dengan anak-anak muda umumnya gitu? Ya awalnya pernah dulu ditanya cita-cita jadi apa. Sebenarnya Tengku ini bukan cita-cita tapi pilihan ya. Kalau dianggap cita-cita Tengku berlebihan, memang nggak cocok Tengku ini dianggap sebagai cita-cita tapi pilihan kita. Nah memahami ilmu fardu'in itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap kita, apalagi kita memang laki-laki. Kita tiap-tiap kita laki-laki, sebelum kita berumah tangga kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Ketika berumah tangga kita akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Bagaimana mungkin ketika kita belum paham ilmu agama, bagaimana mungkin kita bisa memahami keluarga? Bagaimana mungkin kita bisa memahami istri, memahami anak tentang ilmu agama ini? Maka dari situlah kita paham bahwa penting memahami ilmu agama yang wajib. Tahap wajib fardu'in itu memang tiap laki-laki dan perempuan wajib ada itu. Sehingga kalau pertanyaan risih enggak kita sebagai Tengku ketika ngumpul ya sejauh ini alhamdulillah kita berdiri di ranahnya, Kalau ngumpul-ngumpul sekedar ngopi ya apa salahnya kita ngopi-ngopi sama teman-teman. Begitu kira-kira tentang kita ini sebagai Tengku, bagaimana perasaan sebagai Tengku ya sejauh ini ya begitu. Jadi tidak kaku lah ya, tidak Ya. kaku. Jadi dia tetap aktivitas seperti biasa. Ya. Kalau main futsal. Ya, olahraga itu kan penting. Jadi tidak ada hal-hal yang kayak mana. Ya, tapi norma-norma tetap terjaga. Oh iya. Ya, misal main futsal kita pakai celana panjang karena kita paham celana pendek kan bisa mengurangi ya fasek lah. Kalau bahasa kita namanya pasik. Gitu. Nah, alhamdulillah Amsala telah banyak kontribusi dalam 3 tahun terakhir dengan banyak anak-anak muda di dalamnya. Nah, ada nggak forum-forum tertentu teman-teman Amsala itu mendiskusikan keadaan sosial budaya yang ada di Kota Langsa mengenai dengan Amsala? Ada nggak misalkan kayak ngobrol tentang keadaan Kota Langsa, ya forum-forum kecil lah. Sejauh ini ada juga beberapa memang alhamdulillah kita tanggapi dengan baik. Sama seperti tadi memang kalau memang ranahnya untuk menjatuhkan satu pihak kami nggak ikut andil. Tapi kalau berjalan dengan netral kita ikut, maka tergantung nanti ada nggak orang yang ajak kita membangun Kota Langsa ini lebih baik di dalam syariatnya, kita ikut. Tapi kalau memang untuk menerobos satu pihak, satu instansi, kita mundur dalam hal itu. Artinya lebih memilih di pada jalurnya saja. Jadi tidak mau terkontaminasi lah Tengku. Jangan terkontaminasi kita. Jadi kita punya jalur sendiri dengan ADART Amsala itu Tengku, benar, kan. Benar. Nah, itu yang mesti ditunjukkan kalau menurut saya. Apalagi Amsala ini harus didukung juga pemerintah Kota Langsa dengan program-programnya ke depan harus disupport penuh ini. Kalau bisa ditambah nih kegiatan-kegiatannya Tengku kan.
Ya, mudah-mudahan kalau memang dianggap baik ini oleh masyarakat dan dianggap baik ini oleh pemerintah kota, ya harapannya ditambah supaya ada wacana-wacana yang ingin kita buat terrealisasi karena bantuan dari dana tersebut. Ada nggak suatu program baru yang sedang dirancang oleh Amsalah menarik untuk kita dengar sama-sama di sini? Ke depan apa harapannya? Iya. Program ke depan yang mau direncanakan nih sama Amsalah. Ke depan ya seperti pemondokan itu kita tambah. Maunya kami seberapa banyak kampung seperti disampaikan tadi 66 kampung boy. 66 kampung kan? Ya 66 kampung 66. Berarti kita 66 kampung kita masuk. Harapannya demikian, tapi kan kita baru jalan 11 kampung. Kemudian pengajian juga demikian, pengajian setiap minggu yang ada di kampung, yang baru ada 3, ya kita mau lebih tambah. Kita tambah lagi dia. Bisa 10, bisa 12, bisa 15. Harapannya seperti itu. Nah, itu keren nih. Nah, jadi kalau bicara program harus ada progres yang dicapai. Ya. Nah, kita misal orang-orang yang bukan santri nih. Ya. Mau bergabung di Amsalah. Ya. Sebagai apakah simpatisan ataupun sebagai pendukung, bisa nggak kira-kira? Itu harapan kami. Terbuka lebar ya bagi siapa saja. Santri itu yang perlu kita ubah mindset pemikiran. Kadang-kadang terlalu monoton pemikiran orang. Santri itu kan tidak hanya orang yang mondok di daya. Jadi kalau dia pun setiap malam dia ikut pengajian di tiap-tiap kampung, dia dianggap santri. Santri itu adalah orang yang menuntut, yang sedang menuntut. Jadi kalaulah nanti dia hadir dalam pengajian setiap minggunya, berarti dia sudah dianggap sebagai santri gitu. Jadi memang ranahnya nggak monoton yang kadang-kadang masyarakat berpikir santri itu harus pergi ke daya, harus menetap di daya beberapa tahun. Enggak demikian. Oh, artinya monoton. Santri bukan sebatas harus di daya, mondokannya di daya, tapi orang-orang yang ikut pengajian itu juga santri. Betul. Artinya kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bergabung di Amsalah sebagai simpatisan mendukung Amsalah itu dibuka lebar. Ya kita buka lebar untuk mereka untuk bergabung ke kita. Karena memang sejatinya kita ini tidak bisa memvonis orang buruk. Kan itu memang udah awal memang konsep seperti itu. Ketika ada orang yang buruk saat ini kita bawa, kita tarik ke tempat kita. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang baik saat ini pun tidak bisa menjamin dia akan terus baik ke depannya. Mana tahu kita yang akan buruk dan mereka akan baik. Maka sebagai muslim yang baik, sebagai teman yang baik, kita ajak mereka untuk bergabung dengan kita. Harapannya mereka mau dan tidak ada paksaan. Kita ajak dia pelan-pelan karena kita ada konsep masing-masing. Ada sebahagian nanti yang ajak secara paksa, tapi kita ajak dengan baik-baik. Kalau mereka mau kita terbuka misalnya untuk gabung. Dan ada lanjutannya, maksudnya seperti nanti yang bergabung juga bakal ada forum pengajian kita gitu. Iya. Misalkan nih ada nih cerita nih, aku kadang-kadang pengen ngaji nih, cuman aku nggak bisa kitab ini mau ngaji al-hibah lagi nih, mukaddam nih. Ada nggak ranah Amsalah memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin ngulang balik lah? Tempat ada, kita berikan. Satu kita ajarkan karena anggota alhamdulillah kan rame. Misalnya nih ada dan banyak variasi lah orang-orang yang mau ngaji itu banyak variasi. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau memang dia mau mulai dari awal kenapa tidak? Kita ajarkan dari awal, bahkan mengenalkan huruf. Contoh alif, ba, ta, sa. Kita ajarkan. Bisa dari nol dong. Bisa. Dan sekretariatan Amsalah di mana sekarang saat ini? Oh iya, sekretariatnya itu di Belang Senibung. Belang Senibung. Ya, di Belang Senibung tepatnya di Daya Yah Ramli Tengku Ramli di Belang Senibung. Di situ sementara kita buat sekretariatnya. Di sekretariat ada situ berarti. Jadi di situ juga menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang mencari tahu tentang Amsalah, yang ingin berpartisipasi ataupun ingin bergabung di dalamnya. Nah, misalkan ada kelompok-kelompok nih, ada kelompok-kelompok ini misalkan minta khusus untuk kelompok mereka diajarkan. Ada nggak kesempatan itu terlepas daripada ke titik tadi? Misalkan kan sekretariatan di Belang Senibung. Kemudian titik pengajian kan di 3 desa. Nah, misalkan ada request nih. Request khusus kelompok minta di tempat ini ngajinya. Misalkan di desa lain yang belum terdata di Amsalah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Siap dikirimkan orangnya kemana saja yang selama perjalanannya pun dekat, misalkan daerah-daerah Langsa, karena memang Amsalah ini di ranah Langsa kan, kita di kota Langsa. Jadi kalau ada diminta di pelosok-pelosok kampung yang ada di kota Langsa, insyaallah semua anggota siap tempur, bahasa gitulah, siap tempur semua. Alhamdulillah. Maksudnya di dalam itu siap ikhlas untuk benar. Bergerak ke masyarakat, siapapun yang ingin belajar ilmu agama
Maka Amsala dalam konteks ini bersedia. Selain mereka adalah organisasi, mereka punya program-program sosial keagamaan yang begitu besar. Ya. Kemudian yang penting dalam duduk kita hari ini nih, memang kita ada pembina. Kita ada pembina, kemudian ke atasnya ada penasehat. Yang mau saya sampaikan bahwa memang Amsala ini adalah organisasi yang resmi. Ya, yang kita punya penasehat yang kelasnya itu memang ulama di Langsa. Berarti seperti Abana Burdani di Srigit, ya. Kemudian Ayah Ramli di Belang Senibung, kemudian Abati Syaraya di Sungai Pau, kemudian Abu Sulaiman Gapa. Ya, ada beberapa jajaran-jajaran ulama-ulama yang ada di Aceh itu sebagai penasehat kami. Kemudian ada pembina, itu berarti guru-guru ada di Kota Langsa, itu kita angkat sebagai pembina, kemudian penasehat. Jadi mereka lah yang mengayomi. Kalau memang nanti ada kira-kira yang ada satu tempat yang memang pengajiannya berkelas, nanti kita arahkan pembina untuk yang ngajarkan. Gitu. Berarti dari level 0 sampai level atas ada level pengajiannya. Iya, ada level pengajian. Jadi kalau mau level high, kita punya ulama-ulama kita. Benar, Dan alhamdulillah ulama-ulama kita juga hari ini cukup aktif turun ke masyarakat memberikan pengajian ya. Salah satunya ada Abana Murdani di Masjid Raya. Dan juga melakukan setiap pengajian malam Rabu, setiap malam Rabu. Dan beliau-beliau ini adalah penasehat dari Amsala. Iya, alhamdulillah. Jadi kalaupun misalkan ada orang yang mau belajar alifba pun, Amsala siap. Ya, benar. Dan itu kita turun langsung. Ya. Nah, saat ini anggota jumlahnya kira-kira untuk saat ini yang terdata sebagai pengurus. Sebagai pengurus lebih kurang 100 orang itu sebagai pengurus. Beda dengan anggota lain. Kalau kita masukkan anggota keseluruhan itu berarti 250. Dan mereka sedang melakukan pendidikan agama saat ini. Ya, benar. Lagi melakukan pendidikan agama. Berarti berarti ketika bulan Ramadan itu pulang semua. Ya. Jadi ini saya berpikir gini. Anak-anak santri ini baru pulang dari daerah mereka, di pendidikan mereka, pulang di bulan Ramadan. Inisiatif untuk melaksanakan pemondokan ini apa dasarnya? Maksudnya inisiatifnya, kenapa muncul inisiatif ini? Iya, kita gerakkan para masyarakat, ya, para anak-anak muda untuk itu kan tadi pemondokan yang ada di tiap-tiap kampung. Inisiatifnya bagaimana tuh muncul inisiatif itu saat itu? Ya, untuk karena kan identik kebiasaan itu bulan Ramadan itu biasa penuh masjid 5 hari, 5 malam. Ya, dalam 30 malam itu biasa cuman 3 malam, 5 malam. Iya. Kalau harapan ada orang bilang gini, puasa penuh Pak di awal. Di awal sama di akhir. Di tengah begitu. Gitu juga ibadah, misalkan malam tarawih itu malam 1 sampai malam 10 penuh. Iya. 10 ke tengah itu udah kosong. Itu. Terus kembali lagi ke tadi? Iya, itulah harapannya, kita taruh anggota santri kita di tiap-tiap kampung itu. Jadi mereka ikut andil dalam masjid itu. Jadi nanti mereka jadi muazin, jadi penceramah, jadi imam. Jadi secara tidak langsung kita ajarkan bahwa beginilah santri. Ya, kita bisa saja sepreman apa, kita bisa saja usaha apa, kita bisa kerja apa saja, tapi memang ini kewajiban kita untuk menghidupkan masjid. Jadi tiap-tiap kampung itu memang wajib ada orang untuk menghidupkan. Jangan lagi kita tinggalkan orang-orang tua di masjid. Seperti bulan Ramadan itu malahan luar biasa kalau kita menghidupkan masjid, aktif di masjid. Dengan pahala yang begitu besar Allah berikan siapapun yang menghabiskan waktu di masjid ketika bulan Ramadan kan. Berarti melihat keadaan itu, ditambahlah kegiatan sehingga ada warna, ada suasana baru. Jadi ada santri nih yang ngajar, yuk ke sana gitu. Alhamdulillah itu kan. Nah, kita buka mindsetnya. Bicara progres Amsala hari ini, sudah melakukan beberapa program yang telah Tengku sampaikan. Nah, bicara Amsala, santri-santri ini kan punya background daerah masing-masing. Ya. Bagaimana menyatukan ini? Karena kan mereka kan punya background masing-masing. Ya. Misalkan nih si A daerah A, si A, si B daerah C, misalkan. Ini bagaimana bisa disatukan mereka sebenarnya? Itu sering terjadi polemik internal di tiap-tiap kami santri. Tapi memang kita berpikir bahwa kita lahir dari seorang ulama, seorang ulama. Jadi kalau kita bertengkar di hal-hal kecil, konyol lah. Seperti Abu Mudi ke Abu Lot Nibung itu guru.
Kemudian Abu Mudi ke Abu Kuta itu guru. Jadi kalau nanti ada santri yang pulang dari Kutakrung, ada santri yang pulang dari Lok Nibung, ada santri yang pulang dari Mudim Besar Samalanga, ada santri yang pulang dari Abu Payapasi, itu kan kita itu lahir dari satu ulama yang memang Abun Abdul Aziz, ya, pendiri dasar di Mudim Mesra. Dari beliaulah lahir para ulama-ulama. Nah, di masa-masa kami ini walaupun kita tidak tinggal di satu pesantren sama, di satu dayah yang sama, tapi memang kita terlahir dari satu guru, dari satu ulama yang memang semua guru kita belajar daripada beliau. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'lim itu, dalam kitab tasawuf itu dinamakan ahlinya ilmu. Wa ahli ilmu, berarti ahli itu adalah guru yang kita tidak pernah belajar ke beliau, tapi guru kita belajar ke beliau. Jadi kita satu puncanya. Maka kuat Amsalah. Iya, benar. Melihat orientasi itu. Iya, lebih kurang seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi santri kalau santri perempuan? Santri perempuan ada organisasinya juga ya, mereka? Ya, Amsalah Muslimah. Amsalah Muslimah. Itu ada juga kita buat pengajian malam Jumat. Ba'da Isya di sekretariat di Belang Senibung. Oh, jadi iya. Jadi khusus untuk perempuan. Ya, khusus perempuan, yang laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan. Iya, benar sekali. Ya, kemudian dalam kesempatan kali ini memang penting kami sampaikan bahwa kalau ada wanita-wanita, ya ada muslimah yang ingin ikut pengajian, itu boleh ikut. Di malam Jumat. Terbuka untuk siapapun. Jadi untuk muslimah nih yang mungkin pingin belajar ilmu, jangan malu-malu lah ya Tengku ya, karena tidak ini ya, harus jangan malu-malu. Kadang kan ada yang gengsi, Tengku, oh mak aku kan belum bisa apa-apa nih. Iya. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, ilmu agama. Dan itu ada di malam Jumat. Malam Jumat Ba'da Isya. Di dayah tadi di Belang Senibung. Dayah Al-Azhar Al-Aziziyah di Belang Senibung. Oh, jadi juga ada kesempatan. Ayo semua kita ramaikan nih. Ya. Alhamdulillah kan. Nah, dengan apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah berarti saya menarik kalau bicara al-ahli tadi ya. Jadi orientasinya sangat kuat berarti santri-santri ini. Ya, kita duduk memang setiap santri itu kita harus pahami itu dulu. Kalau kita udah paham, berarti udah nggak ada lagi memang gesekan. Udah tidak ada lagi gesekan, karena memang kita awalnya kita mindset, kita berpikir kita terlahir dari satu ulama, ya kita harus kumpul. Jadi jangan lagi terpecah belah. Jangan terpecah belah. Ya. Betul, benar sekali. Dan alhamdulillah hari ini cukup kuat, solid Amsalah hari. Alhamdulillah sejauh ini. Sangat kompak. Mudah-mudahan ke depan terus seperti ini. Oke. Makin rame. Ya. Makin rame. Ya. Nah, apa pesan dari Amsalah nih untuk anak-anak muda di Kota Langsa, khusus kaum milenial melihat kehadiran Amsalah nih? Ya, pesannya mudah-mudahan para anak-anak muda, kita boleh kerja apa saja, kita punya kegiatan apa saja, kuliahkah atau apa saja, tapi jangan lupa bahwa kita adalah orang yang nanti akan dituntut kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan baik, puasa dengan baik, zakat dengan baik apabila tidak menuntut ilmu? Begitu kira-kira. Maka menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Standar minimal fardu ain itu wajib tahu. Benar. Dan Amsalah memiliki ruang untuk mereka. Ya, buka ruang untuk mereka semua. Alhamdulillah. Jadi untuk buat warga Kota Langsa nih yang mau ikut pengajian, baik yang tua, muda-mudi, ada waktu dan tempat yang disediakan oleh Amsalah. Ya. Ruang yang besar untuk kita sama-sama menimba ilmu. Semoga dengan ilmu itu bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah. Ya, benar. Luar biasa Tengku atas waktu dan kesempatannya. Harapan kami Amsalah terus mengibarkan sayapnya. Alhamdulillah. Terus jangan bosan-bosan lah. Terus memberikan peran kepada masyarakat Kota Langsa, khusus di bidang keagamaan ini, agar akidah kami kuat. Kita tahulah keadaan kita hari ini bagaimana majunya media teknologi yang tidak ada batasannya. Setidaknya bisa membatasi itu adalah akidah, agama, ilmu yang bisa membatasi, kan begitu Tengku kan? Kalau kita lihat perkembangan teknologi luar biasa. Terima kasih Amsalah atas waktunya. Terima kasih Ketua Harian Amsalah. Ya, sama-sama. Kami pun mewakili Amsalah ucapkan terima kasih karena diberikan tempat di tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, ini muklis nih orangnya. Itu dia tuh. Iya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti jangan lupa dibantu subscribe, bantu like di channel ini. Oh, channel ini ya. Amsalah juga punya channel pengajian.
Punya. Ya, Amsalah. Ya, berarti baik. Oh iya, silakan. Karena kita sampaikan ini. Ya. Ya, nanti jangan lupa di-subscribe juga YouTube Amsalah Media namanya. Oh, ya. Baik, berarti selain pengajian langsung yang dilaksanakan oleh Amsalah, saya lupa ini ketinggalan kita duluan pesan ya, tapi boleh kita ulik ya. Berarti Amsalah juga memiliki media sosialnya, media dunia mayanya untuk memberikan edukasi ilmu keagamaan. Ya, benar. Kalau di YouTube-nya apa tadi? Amsalah Media. Amsalah Media. Kemudian di IG, Instagram? Ya, nanti ya Amsalah juga namanya, Amsalah Media. Amsalah Media. Facebook? Semua. Facebook sama juga Amsalah Media. Dan itu dilaksanakan rutinitas live streaming apabila ada pengajian. Iya benar. Setiap kali ada pengajian nanti kita live. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang memang kurang paham, nanti bisa di inbox di bawah kita di komen di bawah nanti kita balas. Ada waktu. Dan bagi yang mungkin nggak bisa gerak nih, nggak ada motor tiba-tiba, nggak ada yang nganterin untuk ngaji, bisa nonton live-nya di Facebook, di Instagram Amsalah Media, dan ada di YouTube juga. Ya, jangan lupa follow, subscribe dan konfirmasi. Iya. Ya follow kan Instagram boy. Ya, itu segala macam untuk mendukung Amsalah terus menyiarkan. Ya benar. Terima kasih Tengku atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.